بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika memasuki bulan Ramadan adalah memahami bahwa dunia adalah perdagangan, bahwa dunia adalah perdagangan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bersiap-siaplah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu bazar, pasarnya kepada kalian. Dia ingin memperdagangkan surganya yang nantinya kalian akan membelinya dengan diri dan jiwa kalian. Datanglah ke bazar tersebut selagi zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia masih membuka pasarnya. Jangan terlambat, jangan salah datang. Selagi dia masih buka, maka datanglah, juallah diri itu. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa dan harta seorang mukmin bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai berjuangnya mati-matian, dia membunuh ataupun dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, janji Allah di dalam Al-Quran dan Taurat dan Injil. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa lagi yang lebih menepati janjinya dari Allah Azza wa Jalla. Fastabshiru, berbahagialah dengan perjual beli kalian tersebut. Bibai'ikumul ladzi bay'atum bih, dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan masa-masa bazar adalah masa-masa dunia yang kita lewati. Itulah masa bazar tersebut. Ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, maka tidak dibina taubat dan amal lagi. Apalagi ketika sudah sampai di alam barzakh, maka tidak ada amal. Semuanya hanya jaza, balasan. Hatta idza ja'ahul maut qala, sampai datang kepadanya kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, aku kembali. Rabbirji'ni, ya Allah, kembalikan aku untuk beramal saleh. Tidak ada lagi. Umur yang Allah telah berikan engkau, kemana engkau hilangkan? Waktu, kesehatan, kelapangan, kemana engkau buangkan? Fa idza faraghta fansab, kalau seandainya engkau lapang, tidak ada pekerjaan, maka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Alangkah banyaknya waktu yang kita buat sia-siakan. Kita sering kali menjual waktu dengan semurah-murahnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faraghta fansab, kalau seandainya Anda lagi pensiun, kalau seandainya Anda lagi cuti, fansab, beribadahlah. Fansab, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda lagi ada Sabtu Ahad, fansab, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masa dunia adalah perdagangan. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perdagangan yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kalian perdagangan, tijarah. Jadi di dunia adalah perdagangan, tijarah, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi dia perdagangan. Nah, di dalam perdagangan ya ikhwan, maka mari kita belajar bagaimana cara berdagang yang baik. Cara berdagang yang baik adalah menjaga modal. Kalau seandainya kita hendak ingin berdagang, berhati-hatilah dengan modal. Modal adalah inti perdagangan. Kalau seandainya hilang modal, maka hilang juga perdagangan, tidak berdagang orang. Kalau seandainya Anda ingin meletakkan sebuah modal Anda atau modal Anda kepada sebuah usaha, lihat modal tersebut apakah akan berkurang atau bertambah.
Kalau kan berkurang modal Anda untuk dalam sebuah bisnis dan usaha, lebih baik jangan berdagang. Cukupkan dengan modal tersebut, makan. Kan tapi kalau kan berdagang kan tapi akan mengurangi modal, maka jangan. Begitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, iman yang ada sekarang ini pada setiap muslim adalah modal. Apa yang sekarang Anda dapatkan dari keimanan, saya maksud bukan Islam, akan tapi iman. Sejauh mana kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya, sejauh mana semangat Anda terhadap Islam, sejauh mana keinginan Anda untuk menanam kehidupan akhirat, itulah iman. Iman itu kalaulah akan mengurangi modal yang Anda miliki untuk berteman kepada orang lain, untuk beribadah pada lain, maka janganlah beribadah. Begitu juga dia di dalam bergaul. Kalaukan pula bergaul dengan si fulan yang fasik, yang fajir, akan mengurangi keimanan, akan mengurangi semangatnya datang ke pengajian ini, semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya untuk datang ke majlis ta'lim, semangatnya datang untuk solat berjamaah, maka campakkan persahabatan tersebut. Semuanya campakkan persahabatan itu. Kalaukan persahabatan akan menyeret kita kepada syaitan, kepada kebatilan, campakkan persahabatan itu. Pertahankan iman yang ada. Ini yang pertama. Di dalam perdagangan juga, seorang muslim atau seorang pedagang tentu dia akan melihat bagaimana menggunakan modal yang sedikit mendatangkan untung yang sangat banyak. Modal yang sedikit, untung yang sangat banyak. Ada yang bisa membelikan satu sawit dengan 25 rupiah? Tidak, 25 rupiah. Nah, ada yang bisa berikan saya mercy dengan 100 rupiah mercy? Tidak. Akan tapi perdagangan akhirat ada, ya ikhwan. Perdagangan akhirat yang telah kita sia-siakan ada. Kita rela untuk menjemput banyak amal di dunia. Kita rela berkeliling hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kan tapi akhirat kapan kita berpikir seperti itu? Abad. Rasulullah SAW mengatakan as-sadiqul masduq, orang yang jujur tidak berdusta. As-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan tidak boleh didustakan. Dia mengatakan kata-kata subhanallah adalah ghursul jannah. Subhanallah, kata-kata subhanallah adalah tanaman korma di surga. Tanaman korma di surga. Dan kata-kata subhanallah lebih murah daripada 25 rupiah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu ayat yang dibaca oleh seorang muslim lebih berharga daripada onta gemuk. Onta gemuk seharga dengan manusia. Pernahkah kita ketika orang berpacu dengan kita dengan dunia dan kita kalah, kita kalahkan dia dalam masalah akhirat? Apa kata seorang ulama? Kalau seandainya Anda melihat orang bersaing dengan Anda dengan dunia dan Anda kalah, kalahkan dia tentang masalah akhirat. Kita ini semuanya Masya Allah, si fulan sudah sampai begini, si fulan kapan kita berpacu-pacu tentang akhirat? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kapan kita iri dengan seorang muslim yang telah bertambah hafalannya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang banyak ibadahnya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang mempunyai kesempatan untuk belajar din, agama, untuk mempertajam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak pernah itu ada iri. Kenapa? Karena akhirat memang tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Akhirat sangat jauh, padahal dia dekat. Hari ini belum tahu siapa yang akan kembali. Apakah dia kembali dengan keluarganya, dengan senyuman, atau dia kembali dalam keadaan dipangku oleh orang? Tidak tahu. Dia sangat dekat. Begitu dekatnya akhirat, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Akan tapi seorang muslim hendaklah akhirat berada di pelupuk matanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perdagangan
hendaklah seorang muslim mencari modal yang ringan untuk mendapatkan keutamaan. Membaca Al-Quran, bertasbih, menuntut ilmu. Apa yang menghalangi seorang untuk membaca Al-Quran ketika dia sedang bekerja? Apa yang menghalangi seorang muslim ketika dia menyetir mobil, dia mendengarkan Al-Quran? Apa yang menghalanginya? Tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan pahala yang baik. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau dikabarkan bahwa solat jenazah pahalanya 1 qirat. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, 1 qirat itu sebesar apa ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? 1 qirat sebesar gunung Uhud. Apa kata Abdullah bin Umar? Laqad farratna fi qararit katsira. Sungguh benar kita telah melalaikan qirat-qirat yang sangat banyak. Kawan-kawan di Madinah ketika i'tikaf di Makkah, ketika enak bergurau, enak bermain, enak berbicara, salah seorang mereka mengatakan, duduk, ayo berdiri, sholat 2 rakaat. 2 rakaat sama dengan 100.000 pahala di luar masjid, di Masjidil Haram. Kesempatan bagi kita 4 tahun. 4 tahun 200.000. Kalau seandainya Anda melakukan sholat dengan khusyuk, dengan tangis, dengan air mata, rasanya dekat akhirat, dekat Allah SWT. Di tempat itu, maka akan Anda berleha-leha berapa puluh tahun untuk melakukan satu masalah. Bagaimana pula kalau seandainya Anda bisa melakukan sholat fardu, Anda bisa melakukan sholat dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla, 200.000 ya ikhwan. Saya kali-kalikan sholat dengan khusyuk di Masjidil Haram dengan di Masjid Akramun Nas, sama halnya saya berletih-letih 100.000 kali sholat di sini. Allah berikan di sana, kita sia-siakan, subhanallah. Akan tapi itu tidak menghalangi seorang muslim. Seorang muslim tidak menghalangi baginya tempat dan keadaan. Yang menghalanginya adalah himmah dan kemauan. Yang menghalanginya adalah himmah. Ya ikhwan, ketika kita meninggalkan kota yang syarat dengan pahala tersebut, terus terang kita sedih. Dan kita satu sisi sedih dan takut, karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Madinah menghilangkan orang-orang buruknya sebagaimana kikir menghilangkan kotoran besi. Kita takut kira kalau seandainya yang kita, ya Allah, saya ini ada orang yang terusir karena saya tidak orang yang baik, satu sisi. Atau kadang-kadang, ya Allah, kapan lagi saya bisa beribadah seperti ini? Akan tapi ketahui bahwa di negeri kita juga banyak ibadahnya. Berdakwah di jalan Allah di negeri ini jauh lebih baik daripada dakwah di sana. Alangkah banyaknya orang yang perlu kita beri hidayah. Alangkah mudah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang ikhwan, sama-sama tamat dengan saya. Kemudian dia mengatakan bahwa syekhnya, ya syekh kita juga, dia Masya Allah, dakwahnya Masya Allah. Berapa kali dalam seminggu? Sekali dalam seminggu. Masya Allah. Saya katakan, ustaz kecil di daerah kami itu dakwahnya 5 kali dalam seminggu. Subhanallah. Apa katanya? Saya sekarang ya akhi S3, tidak satu pun dalam hari saya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi yang saya dakwahi orang. Akan tapi ketika dia di sini, subhanallah, berapa banyak Anda tinggal duduk orang akan hadir. Kenapa tidak mau berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla? Berdakwah tidak harus duduk seperti ini. Berdakwah kapan saja. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau beri dapat hidayah, engkau bawa ke masjid ini. Satu orang yang engkau beri hidayah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya, lebih baik daripada unta merah. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan itu tidak sangat luar biasa di daerah ini. Berapa banyak orang-orang yang berangan, kawan-kawan yang sekarang masih berjihad, berbelajar belasan tahun, mereka iri dengan keadaan kita. Mereka belajar, akan tapi belum bisa beramal. Kita berdakwah. Itu diantara hal-hal yang menyejukkan hati. Kalaulah di tempat ini berdakwah juga tidak bisa, dan juga tidak bisa beramal, dan juga tidak bisa beribadah, maka celakalah tempat ini. Kita harus cari tempat lainnya sehingga kita bisa menyelamatkan akhirat kita.
Kita mencari tempat lain supaya bisa menyelamatkan kehidupan kita. Akan tapi di sini adalah perjuangan jihad di jalan Allah ya ikhwan. Jihad, kita berihtisab, kita berharap mendapatkan ganjaran dari kesusahan yang ada di daerah dan negeri kita ini. Banyak hal yang harus kita gali di sini. Dan bulan Ramadan adalah tempatnya. Bulan Ramadan nanti akan saya kabarkan apa yang harus kita bisa lakukan bagi seorang muslim pada bulan Ramadan. Belajar dari sana untuk nanti kita semai pada bulan-bulan yang lainnya. Anda bisa melakukan hal itu semua. Tidak mutlak antara seorang dai dan semacamnya.